Istriku jelas-jelas wanita dari keluarga kaya nomor satu di lingkaran ibu kota, penampilannya dingin seperti Dewi, tapi di balik itu dia adalah wanita yandere sampai ke tulang-tulangnya. Setelah 3 tahun menikah, dia akhirnya setuju untuk bercerai. Hebat, akhirnya aku bebas. Jika aku tidak pergi, sebulan kemudian kekasihnya yang kembali dari luar negeri akan cemburu karena aku menggantikan posisinya. Merancang kecelakaan mobil untuk membuatku menjadi orang yang tidak berdaya, tepat untuk mengambil uang kompensasi 100 juta ini dan bertaruh semua pada kejuaraan Piala Dunia berikutnya. Jika menang, akan ada model-model muda di klub malam. Jika kalah, aku akan bekerja keras. Aku hanya melihat istriku yang seperti Dewi. Kuas di tangannya patah menjadi dua dengan suara, "Pak!" Gagang kayu mengenai wajahnya. Dia tidak hanya tidak marah, malah menjulurkan lidahnya dan menjilat tinta di sudut mulutnya, matanya panas dan telanjang. "Suamiku, aku salah, aku seharusnya tidak menyebutkan perceraian." Dia memelukku dari belakang. Tubuh hangat menempel erat di punggungku, suaranya lembut dan manis. "Apakah kamu merasa aku kurang inisiatif? Malam ini, gaya baru apa yang ingin kamu buka? Aku akan memenuhinya." "Baiklah." Tiba-tiba ekspresi menggoda di wajahnya menghilang. Menjadi sangat tajam. "Pergi ke bandara dan ikat kembali bajingan bermargalin itu untukku. Aku ingin secara pribadi membuatnya menjadi gaya baru dan merendamnya di vas antik yang baru kubeli." Darahku langsung membeku. Punggungku menempel erat pada tubuh Gukinghan yang lembut dan hangat, tapi rasanya seperti menempel pada balok es abadi. Aku membeku di tempat. Aku bahkan tidak berani bergerak. Gila, wanita ini benar-benar gila. Membunuh itu melanggar hukum, kakak, membuatnya menjadi manusia babi. Apakah kamu pikir ini syuting film kostum? Hatiku meraung dengan panik, tetapi aku harus menjaga ketenangan di wajahku, bahkan memaksakan senyum menjilat. 3 tahun ini, aku menjalaninya seperti ini. Gukinghan terkekeh pelan di telingaku. Napas hangat menyembur ke telingaku, membuat kulit kepalaku mati rasa. "Jangan takut, suamiku." Aku hanya mengatakan itu. Bagaimana aku bisa mengotori rumah kita? Begitu dia selesai berbicara, segera terdengar jawaban hormat dari pengawal di luar pintu. "Ya, Nona." Dia memerintahkan ke udara di luar pintu dengan nada tanpa emosi sedikit pun, bawa dia ke pabrik yang ditinggalkan di pinggiran kota. Beri dia upacara penyambutan yang tak terlupakan, biarkan dia tahu siapa yang tidak bisa dia sentuh. Upacara penyambutan? Upacara penyambutan membuat manusia babi? Itu lebih menakutkan. Oke? Ini lebih menakutkan daripada membunuhnya. Aku merasa gigiku gemeretak. Gukinghan berbalik. Dengan kedua tangan memegang wajahku, mata indahnya penuh dengan obsesi. "Apakah kamu menggunakan cara ini untuk mengingatkanku bahwa ada ancaman di antara kita? Kamu masih peduli padaku?" katanya pada dirinya sendiri. Senyum bahagia muncul di wajahnya. "Aku peduli pada hidupku." Dia mengambil perjanjian perceraian yang baru saja kutandatangani. Di depan mataku, sepotong demi sepotong, robek berkeping-keping. Serpihan kertas berjatuhan seperti kepingan salju. Ujian ini, aku menerimanya. Mulai sekarang, jangan sebutkan kedua kata itu lagi. Aroma dingin tubuhnya bercampur dengan aroma tinta dari ruang kerja, masuk ke hidungku, membuatku pusing. Ini sama sekali bukan ujian, ini sinyal sosku. Dia mendekat, mencium bibirku dengan ringan sebagai hadiah karena telah mengingatkanku. "Malam ini aku akan mengenakan gaun tidur sutra yang paling kamu sukai." "Baiklah, omong kosong, aku suka." "Bukankah itu yang kamu lakukan bulan lalu? Menaruh semua gaun tidur di depanku. Memaksaku memilih satu baru kamu mau tidur? Aku hanya ingin hidup." Malam itu, aku diperlakukan seperti boneka olehnya. Tengah malam, aku terbangun oleh getaran telepon. Itu adalah video dari nomor asing. Dibuka, di bawah cahaya redup. Bai Yue Guanglin Yuan yang anggun dalam buku itu, saat ini digantung di udara dengan rantai besi. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Menangis terseduh-seduh, berteriak dengan putus asa ke kamera. "Kakak ipar, aku salah. Aku benar-benar salah, aku tidak akan berani lagi. Mohon lepaskan aku." Aku sangat ketakutan hingga tanganku gemetar, telepon gedebuk, jatuh ke tanah. Gukinghan di sampingku terbangun. Dia duduk, mengambil telepon di tanah, melihat video itu, bahkan tidak mengerutkan kening. Kemudian, dia dengan santai menghapus video dan nomor itu di depanku. Setelah melakukan semua ini, dia duduk mengangkangi tubuhku, matanya yang masih bersinar dalam kegelapan menatapku dengan tenang. "Sekarang, ancamannya hilang, suamiku. Kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan. Duniaku gelap gulita. Kabur, harus kabur." Pikiran ini, seperti rumput liar yang tumbuh dengan liar, memenuhi semua ruang di hatiku. Aku merencanakan selama 3 hari penuh. Aku sudah membersihkan jadwal jaga para bodyguard villa, menemukan titik buta kamera pengawas, dan diam-diam menyembunyikan 100.000 uang tunai di sol sepatu. Pukul 3 dini hari itu, Gukinghan tidur nyenyak. Dengan hati-hati aku turun dari tempat tidur. Aku mengenakan pakaian yang sudah disiapkan, membawa tas ransel, dan menyelinap keluar kamar seperti pencuri.
Villa itu sunyi senyap, hanya suara detak jantungku yang terdengar seperti guntur. Asal sampai bandara, beli penerbangan paling awal, tidak peduli kemana tujuannya. Kabur sejauh mungkin. Meskipun 100 juta hilang, nyawa adalah yang terpenting. Gu Qinghan, selamat tinggal. Selangkah demi selangkah aku mendekati pintu samping villa. Tanganku gemetar menyentuh gagang pintu yang dingin. Tepat saat ujung jariku akan menyentuh gagang pintu. Pak, seluruh lampu ruang tamu menyala terang seketika. Kakiku lemas karena terkejut, hampir berlutut di tempat. Aku menoleh dengan cepat. Gu Qinghan berdiri di tangga lantai 2. Dia hanya mengenakan lingerie rendah hitam semi-transparan. Kakinya yang putih dan jenjang tampak samar-samar di bawah cahaya lampu. Dia bertelanjang kaki, seperti iblis yang keluar dari neraka. Sayang, kamu mau kemana? Suaranya sangat pelan, sangat lembut. Namun, seperti palu godam yang menghantam hatiku dengan keras. Bagaimana dia bisa tahu? Dia memasang GPS di tubuhku. Tamat, semuanya tamat. Dia selangkah demi selangkah menuruni tangga. Kakinya yang telanjang menginjak lantai marmer dingin tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Dia berjalan menghampiriku dan menghela napas pelan. Aku sudah tahu. Kamu masih mengujiku. Dia mengambil tasku dan membuka resletingnya. Menuangkan isinya, beberapa pakaian ganti, sebuah paspor, dan sebungkus biskuit kompresi. Dia tersenyum. Senyumnya indah sekaligus mengerikan. Lihat, kamu bahkan tidak membawa uang. Kamu sama sekali tidak ingin pergi. Kamu hanya ingin membuatku semakin cemas tentangmu, semakin mencintaimu, semakin tidak bisa hidup tanpamu. Aku membawa. 100.000 uang simpananku tersembunyi di sol sepatu. Itu adalah dana pelarianku. Aku ingin sekali melepas sepatuku dan menunjukkannya kepadanya saat itu juga, tapi aku tidak berani. Dia berjinjit. Bibirnya yang dingin mencium bibirku. Suaranya tidak jelas. Untuk menghargai cintamu yang dalam, malam ini kita pasti akan mati rasa. Kau bilang kau suka sensasi uap, keesokan harinya. Aku bangun dengan sakit punggung, sinar matahari masuk melalui celah-celah tirai. Secara tidak sadar aku ingin membuka tirai. Begitu tanganku menyentuh tirai, aku menyadari ada yang tidak beres. Semua pintu dan jendela di villa. Semuanya telah diganti. Diganti dengan sistem keamanan tingkat brankas ban. Bahkan ada jeruji logam yang lebih tebal dari jariku di jendela, kata Sandi. Hanya dia yang tahu. Benar-benar menjadi burung dalam sangkar. Aku benar-benar di penjara. Kehidupan sehari-hariku hanyalah makan, tidur, menonton TV, atau bersama Gu Qinghan. Melakukan hal-hal yang tak terlukiskan. Aku mulai berusaha melarikan diri dengan segala cara. Tidak bisa melarikan diri. Hanya bisa berdoa agar alur cerita segera dimulai, biarkan si bodoh Lin Fen menabrakku hingga menjadi vegetatif secepatnya. Setidaknya aku tidak perlu lagi menderita siksaan ganda secara fisik dan mental ini. Sore ini, aku berbaring di sofa dan dengan bosan memutar film di kepalaku. Mengingat beberapa plot penting yang akan terjadi di buku aslinya. Terkurung di sini benar-benar membosankan. Benar, minggu depan grup Gu tampaknya memiliki masalah besar. Wakil Presiden yang bertanggung jawab atas merger dan akuisisi senilai puluhan miliar di luar negeri, Zhang Heng, sebenarnya adalah mata-mata yang ditanam oleh perusahaan pesaing. Dia akan membocorkan harga dasar keluarga Gu, menyebabkan keluarga Gu menghabiskan 3 miliar yuan lebih banyak dengan sia-sia. Zhang Heng ini juga merupakan kerabat jauh dari keluarga Gu. Dia menyembunyikannya dengan sangat dalam dan memiliki kemampuan akting yang bagus. Pada akhirnya, kakek Gu Qinghan. Orang tua itu tiba-tiba terkena serangan jantung dan dirawat di ICU. Baru kemudian Gu Qinghan mulai menyelidiki secara menyeluruh, tetapi sudah terlambat. Uang sudah dibayarkan. Saat aku sedang asyik berpikir, sebuah anggur yang sudah dikupas diletakkan di mulutku. Itu adalah Gu Qinghan. Hari ini dia mengenakan gaun panjang putih rumahan. Rambutnya tergerai dan wajahnya tanpa riasan. Dia tampak lembut dan tidak berbahaya. Aku membuka mulutku dan berhenti sejenak, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dengan ekspresi kosong, dia menyuapkan anggur lain ke mulutku. Suami, aku akan pergi ke perusahaan untuk rapat sore ini, kamu baik-baik di rumah. Dia mencium dahiku. Kemudian bangkit dan pergi. Aku tidak peduli, terus berbaring di sofa. Memikirkan poin plot berikutnya. Sore itu, aku sedang bermain game. Grup WeChat keluarga Gu tiba-tiba meledak. Ratusan pesan muncul dengan panik. Aku dengan penasaran membukanya. Qinghan, kamu gila? Zhang Heng tumbuh dewasa di depan mata kita. Bagaimana mungkin dia pengkhianat? Ya, Qinghan. Kamu tidak bisa mendengarkan omong kosong orang luar dan menuduh keluarga sendiri. Mana buktinya? Kamu bilang dia membocorkan informasi rahasia. Mana buktinya? Aku melihat paman kedua Gu Qinghan. Paman ketiga dan banyak kerabat jauh lainnya semua menyebutnya dengan panik di grup. Kemudian, Gu Qinghan mengirim sebuah video di grup. Dalam video itu, Zhang Heng diam-diam bertemu dengan pria lain, menyerahkan sebuah amplop. Pria itu adalah CEO perusahaan pesaing grup Gu. Grup itu langsung hening.
Beberapa detik kemudian, kakek Gu Qinghan, andalan keluarga Gu, mengirim pesan suara di grup. Suaranya terdengar terkejut dan marah. Qinghan, dari mana kamu mendapatkan bukti ini? Semua orang menunggu jawaban Gu Qinghan. Aku juga sedikit penasaran. Buku itu tidak menuliskan bahwa dia menemukannya begitu cepat. Kemudian, aku melihat Gu Qinghan mengirim baris teks. Suamiku memimpikannya tadi malam. Seluruh grup keluarga Gu sunyi senyap. Malam itu, andalan keluarga Gu itu secara pribadi membawa sekelompok buku ke villa kami. Begitu orang tua itu melihatku, dia dengan bersemangat menggenggam tanganku. Tatapan itu tidak seperti melihat menantu yang tidak berguna. Lebih seperti melihat ahli yang tak tertandingi. Memang, tidak. Kali ini, terima kasih banyak padamu. Di masa depan. Gu Family, kamu yang memutuskan. Aku melihat sekelompok orang di belakangnya. Tetua keluarga Gu mengangguk dan membungkuk padaku. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Bukan aku. Bukan aku. Jangan bicara omong kosong. Aku hanya ikan asin yang ingin melarikan diri. Jangan begitu, aku takut. Gu Qinghan mendekat. Memeluk lenganku, tersenyum bangga. Kakek. Sudah kubilang, suamiku bukan orang biasa. Aku melihatnya. Ingin menangis tanpa air mata. Aku merasa, kebebasanku semakin jauh. Aku putus asa. Meramalkan masa depan itu. Pada orang lain itu ajaib, padaku itu seperti kutukan maut. Dia mengikatku erat-erat di kapal Gu Qinghan ini. Karena cara keras tidak berhasil. Mari kita gunakan cara halus. Aku memutuskan untuk menghancurkan citra diri. Gu Qinghan, wanita idaman seperti ini, sejak kecil menerima pendidikan elit terbaik, dalam hatinya pasti seorang perfeksionis. Dia menyukai penampilanku yang bersih dan tampan ini, dengan sedikit kesan kutu buku. Maka aku akan menghancurkan citra raja yang dingin dan jauh di hatinya sepenuhnya. Aku ingin dia membenciku, muak padaku, dan akhirnya tidak tahan lagi. Menendangku keluar pintu. Rencana dimulai. Makan malam. Di meja makan ada Wagyu Australia terbaik. Kepala pelayan dengan hormat menata peralatan makan untukku. Aku melihat garpu dan pisau yang berkilauan itu. Langsung mengabaikannya. Aku mengulurkan tangan, mengambil sepotong steak yang digoreng dengan sempurna. Langsung memasukkannya ke dalam mulut dan menggigitnya dengan rakus. Jus daging mengalir di sudut mulutku. Aku sengaja makan. Baji. Duduk. Benar. Seperti itu. Cepat benci aku, marahi aku karena kasar. Katakan aku tidak punya sopan santun, lalu buang aku seperti sampah. Sambil menggigit, aku melirik Gu Qinghan dengan sudut mataku. Dia benar-benar berhenti bergerak. Dia menatapku dengan tenang. Di mata indahnya itu, berkilauan cahaya yang tidak ku mengerti. Datang, datang. Dia akan marah. Hatiku dipenuhi kegembiraan. Akibatnya, sedetik kemudian, Gu Qinghan juga dengan anggun meletakkan garpu dan pisaunya. Dia mengambil serbet, menyeka sudut mulutnya, lalu, di bawah tatapan kagetku dan kepala pelayan, dia juga mengulurkan tangan, mengambil sepotong iga domba. Meniru caraku, dia mengunyahnya sedikit demi sedikit. Dia makan dengan sangat pelan. Sangat sopan, tapi memang memakannya dengan tangan. Dia bahkan berkata kepada kepala pelayan yang sudah berkata jujur di samping. Paman Li, mulai sekarang masakan di rumah harus dibuat agar nyaman untuk suamiku makan dengan tangan. Steak di mulutku langsung terasa tidak enak. Rencana pertama. Gagal. Kaos yang dibeli dengan mahal, dipadukan dengan sandal jepit. Dengan penampilan seperti ini, aku berjalan mondar-mandir di villa yang dekorasinya seperti istana, sambil bersenandung lagu-lagu norak paling populer di internet. Kencingku saja bercabang, kenapa kamu tidak mencintaiku? Bagaimana? Bukankah aura ini cukup kampungan? Istri bidadari yang mulia dan dingin. Cepat ceraikan aku, anak muda yang bersemangat ini. Gu Qinghan turun dari atas, melihat penampilanku ini. Tertegun sejenak, hatiku senang, ada harapan. Namun, dia hanya berjalan mendekat, membantuku merapikan kerah bajuku yang kusut. Sayang, kamu terlihat sangat imut dengan pakaian seperti ini. Imut, melihat diriku di cermin yang berantakan dan urakan. Aku merasa sangat ragu. Apa hubungannya ini dengan imut? Yang lebih membuatku putus asa adalah, pada hari ketiga, aku menemukan bahwa di ruang pakaianku ada satu lemari penuh kaos merek trendy dan jeruk keprok, di rak sepatu juga penuh dengan berbagai macam sandal jepit. Pada malam hari, Gu Qinghan selesai mandi, mengenakan kaos dengan gambar yang sama denganku. Keluar, di bawahnya, ada sepasang sandal jepit yang sama dengan yang kupakai. Pakaian pasangan dan sandal jepit pasangan. Dia bersandar di pelukanku, menghirup napas dalam-dalam dengan puas. Suamiku. Aku mengerti. Kamu memberitahuku bahwa keanggunan sejati tidak terletak pada penampilan luar, tetapi pada semangat batin. Kamu mengajariku kesederhanaan tertinggi, kembali ke alam. Aku melihat kaos yang dia kenakan, yang terlihat biasa saja tetapi harganya 5 digit, dan dia berkata kepadaku tentang kembali ke alam. Aku terdiam.
Aku benar-benar menyerah pada pengobatan. Wanita ini, filternya di otaknya mungkin setebal tembok kota. Rencana kejatuhan berubah menjadi kencan romantis antara aku dan Gu Qinghan dengan cara yang tak terduga. Aku benar-benar menyerah dan hanya berbaring di kursi malas di taman setiap hari untuk berjemur di bawah matahari sambil merenungkan hidup. Aku akan mengingat plot penting berikutnya. Sebuah plot yang dapat sepenuhnya memisahkan aku dari keluarga Gu. Mungkin ada. Malam ini ada lelang amal di kota. Kakek Gu, barang antik tua itu, besok akan menghabiskan 80 juta untuk membeli vas bunga dengan pola jangkrik dari dinasti Qing. Akibatnya, vas itu adalah barang palsu modern. Cat yang digunakan di atasnya untuk membuatnya tampak tua sangat beracun. Kakek sangat menyayanginya. Dia memeluk dan menyentuhnya setiap hari, tak henti-hentinya menyukainya. Dalam waktu kurang dari 3 hari, dia akan keracunan logam berat dan langsung masuk ICU untuk diselamatkan. Kejadian ini akan menjadi lelucon terbesar di kalangan kelas atas Kyoto. Keluarga Gu akan kehilangan muka. Jika aku kali ini meramalkan, Gu Qinghan pasti akan menghentikannya. Tapi kakek yang keras kepala itu pasti tidak akan percaya. Pada saat itu, kakek dan cucu pasti akan bertengkar hebat. Atau bahkan putus. Dan aku, pelaku utama penyebaran desas-desus, pasti akan diusir dari keluarga Gu oleh kakek. Sempurna. Saat aku sedang menghitung dengan gembira, secangkir jus buah dingin menetes di depanku. Gu Qinghan memegang piring buah dan duduk di kursi malas di sampingku. Aku melihat tangannya memegang piring buah. Berhenti di udara. Ekspresinya langsung menjadi dingin. Hatiku berdebar kencang. Sial, dia mendengarnya lagi. Suasana makan malam keluarga malam itu sangat baik. Kakek Gu minum sedikit anggur. Wajahnya merah berseri-seri, dan dengan bersemangat mengumumkan untuk memberitahu semua orang kabar baik. Aku mendengar bahwa pada lelang amal malam ini, ada vas bunga dengan pola jangkrik dari dinasti Qing yang telah lama aku idam-idamkan. Aku harus mendapatkannya. Seluruh keluarga bertepuk tangan dan mengucapkan selamat. Mengucapkan kata-kata pujian. Kakek, seleramu sangat bagus. Ayah, jika kamu menyukainya, aku akan membantumu membelinya. Hanya Gu Qinghan yang meletakkan sumpitnya. Jangan pergi. Dia tiba-tiba berdiri. Meletakkan sumpitnya, tidak boleh pergi. Dia tiba-tiba berdiri. Suara itu tidak keras, tetapi seperti bom yang meledak, membuat seluruh restoran sunyi senyap seketika. Semua orang terkejut. Ekspresi wajah kakek Gu langsung berubah muram. Qinghan, apa maksudmu ini? Kau mempermalukanku di depan semua orang. Aku bilang, jangan pergi. Gu Qinghan mengulangi sekali lagi. Sorot matanya sangat tegas. Vas bunga itu bermasalah. Omong kosong. Kakek Gu sangat marah hingga membanting meja, dan seluruh meja makan bergetar. Kau mendengarkan omong kosongnya lagi, kan? Apa dia bermimpi dan memberitahumu lagi? Tatapan semua kerabat berkumpul padaku seperti lampu sorot. Cemoohan, keraguan, kegembiraan atas kemalangan orang lain. Aku sangat ketakutan hingga ingin segera bersembunyi di bawah meja. Nenek, jangan lihat aku. Aku tidak mengatakan apapun. Naskahnya tidak seperti ini. Kau bisa langsung mengatakan bahwa vas bunga itu bermasalah. Kenapa melibatkan aku? Gu Qinghan malah menghalangiku. Seperti seekor induk singa yang melindungi anaknya. Ya, dia yang memberitahuku. Kata-katanya. Aku percaya padanya. Dia melihat sekeliling, suaranya sedingin es. Hari ini, siapapun yang berani pergi ke acara lelang itu berarti memusuhiku. Suasana di seluruh restoran turun hingga titik beku. Kakek dan cucu itu benar-benar berhadapan. Perpecahan keluarga hanya terjadi dalam sekejap. Sementara aku menjadi pemicu semua ini. Aku duduk di sana dengan sangat tidak nyaman. Terjebak dalam situasi sulit. Jamuan makan keluarga berakhir dengan tidak menyenangkan. Kakek Gu pergi dengan marah. Sebelum pergi, tatapannya padaku seperti ingin memakanku hidup-hidup. Kerabat lainnya juga memandangku dengan dingin dan berbisik-bisik. Lihat, kan? Sudah kubilang, orang ini bukanlah orang baik. Membuat Qinghan tergila-gila padanya. Seorang pria yang hidup dari perempuan. Sekarang dia ingin ikut campur dalam urusan keluarga Gu kita. Benar-benar menganggap dirinya penting. Tunggu saja. Tunggu sampai acara lelang besok selesai. Lihat bagaimana mereka akan membereskan masalah ini. Aku sangat khawatir. Selesai sudah. Gu Qinghan bertengkar dengan seluruh keluarga demi aku. Jika dia benar-benar dicabut hak warisnya, maka, bonus 100 jutaku semakin tidak ada harapan. Aku diam-diam melirik Gu Qinghan. Tapi dia sangat tenang. Seolah-olah orang yang tadi berteriak kepada seluruh keluarga bukanlah dia. Dia dengan anggun menyeka mulutnya, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Lakukan sesuai rencana. Aku bingung, rencana apa? 3 hari berikutnya, aku menghabiskan waktu dalam siksaan. Suasana di villa itu sangat menekan. Tatapan kerabat kepadaku seperti melihat seorang penyihir yang menyesatkan, ingin membunuhku dengan tatapan mereka. Gu Qinghan seperti tidak terjadi apa-apa, makan dan minum seperti biasa, dan bahkan mengubah cara menyiksaku di malam hari.
Pada hari ketiga, sebuah skandal keuangan seperti bom besar mengejutkan seluruh Kyoto. Rumah lelang terkenal diduga melakukan penipuan komersial, melelang barang antik palsu yang sangat beracun. Berita itu melaporkan secara rinci bahwa vas dengan pola teratai terjalin yang diklaim berasal dari dinasti Qing, setelah diidentifikasi oleh lembaga otoritas. Tidak hanya barang palsu modern, tetapi cat di permukaannya juga mengandung logam berat beracun yang melebihi standar. Kontak jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, bahkan mengancam jiwa. Berita itu juga menyertakan gambar, yang persis sama dengan yang aku lihat di ponsel kakekku. Malam itu, bel pintu villa berdering. Aku melihat dari CCTV, kakekku berdiri di depan pintu. Juga beberapa pamanku, masing-masing membawa hadiah berharga di tangan mereka. Dengan ekspresi gelisah di wajah mereka, Gu Qinghan melirikku dan berkata dengan tenang, "Biarkan mereka masuk." Begitu pintu terbuka, kakek Gu langsung melesat masuk. Memegang erat tanganku. Dia, seorang tokoh bisnis terkemuka, kini berlinang air mata. "Guru, kami tidak mengenal Gunung Tai dengan mata kami dan salah paham dengan Anda. Xiansu, kaulah penyelamat keluarga Gu kami." Paman-pamannya di belakangnya juga maju ke depan, membungkuk dan meminta maaf kepadaku berulang kali. Sebelumnya itu salah paman ketiga, jangan dimasukkan ke dalam hati. "Ya, Xiansu. Paman kedua meminta maaf padamu." Aku benar-benar tercengang. Sejak hari itu, statusku di keluarga Gu mengalami perubahan yang luar biasa. Aku dari sampah yang bisa dipermainkan sesuka hati, melompat ke surga dan menjadi guru Chen yang dihormati semua orang. Aku bilang aku ingin makan tahu hari ini, dapur keluarga Gu langsung bisa meneliti 108 jenis masakan tahu. Aku berbaring di halaman berjemur matahari, mereka bilang Tuan sedang menyerap esensi langit dan bumi. Memahami jalan surga, aku menguap dengan bosan, mereka semua sangat gugup. Mengira keluarga Gu akan mengalami bencana berdarah, aku benar-benar mati rasa, kehidupan yang didewakan ini membuatku merasa sesak napas, aku merasa semakin jauh dari kehidupan orang normal. Aku semakin jauh dari kebebasan. Aku dipuja di altar. Juga benar-benar kehilangan kebebasan. Gu Qinghan sepertinya sangat menikmati keadaan ini, dia memperlakukanku seperti boneka yang indah. Setiap hari berdandan cantik lalu membawanya keluar untuk dipamerkan kepada semua orang, dan aku hanya bisa mengeluh dalam hati. Merencanakan pelarianku berikutnya. Ya, aku belum menyerah, selama orang masih hidup. Tidak boleh menyerah pada kerinduan akan kebebasan. Aku mulai mencari plot dari karya aslinya lagi di benakku. Kali ini, aku ingin mencari kesempatan yang bisa membuatku kaya raya, benar-benar mewujudkan kebebasan finansial. Setelah aku berhasil melarikan diri, hal pertama yang akan kulakukan adalah membuka rekening saham dan memasukkan semua uang. Semuanya diinvestasikan ke perusahaan rusak bernama Xingyun Technology itu. Sekarang harga sahamnya turun seperti kotoran anjing, semua orang mengira dia akan bangkrut. Tetapi hanya aku yang tahu bahwa 3 bulan kemudian, raksasa bisnis terbesar di negara itu, Tianqi Group, mengumumkan akuisisi penuh atasnya karena mereka menyukai teknologi kecerdasan buatan yang sedang dikembangkan oleh Xingyun Technology. Pada saat itu, harga saham akan langsung naik 100 kali lipat, selama aku menginvestasikan 100.000. Itu bisa menjadi 10 juta. Jika aku bisa menginvestasikan 1 juta, maka itu akan menjadi 100 juta. Pada saat itu, aku akan benar-benar bebas secara finansial, membeli pulau kecil. Setiap hari pantai, matahari, bikini, tidak perlu khawatir tentang makan dan minum. Aku sedang berfantasi sampai air liurku hampir menetes keluar. Suara Gu Qinghan terdengar di telingaku. Suamiku, sedang memikirkan apa? Sangat bahagia. Hari ini dia mengenakan setelan profesional yang rapi, rambut panjangnya disanggul, memperlihatkan leher angsa yang indah. Aku melihat matanya berputar, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum yang penuh arti. Hatiku berdebar lagi. Keesokan harinya, sebelum dia pergi bekerja, dia meminta asistennya untuk membawakan sebuah dokumen. Biarkan aku menandatanganinya. Suamiku, ini hadiah dariku untukmu. Aku dengan bingung mengambilnya. Di bagian paling atas dokumen tertulis baris kata-kata besar yang mencolok. Perjanjian pendirian dana investasi swasta 100 miliar yuan yang dinamakan dengan nama Tuan Chen Ye, 100 miliar? Tanganku gemetar, dokumen itu hampir jatuh ke lantai. Aku menatap Gu Qinghan dengan mata terbelalak. Bicaraku tidak lancar, ini apa? Dana investasi swasta, kata Gu Qinghan lembut, menggunakan namamu sebagai nama. Modal awal 100 miliar, aku sudah menyuruh bagian keuangan mentransfernya. Aku percaya pada visi suamiku. Dia mengambil pena dan memasukkannya ke tanganku. Sini. Tanda tangani di sini, dana itu akan resmi didirikan. Tanganku gemetar seperti penderita Parkinson. Lama sekali tidak bisa menandatangani. 100 miliar? Dari mana dia mendapatkan 100 miliar? Bahkan jika keluarga Gu punya uang, tidak mungkin memberikan 100 miliar begitu saja untuknya bermain-main. Wanita gila ini. Mungkinkah dia sudah menjual perusahaan? Gu Qinghan memegang tanganku, menuntunku.
Menuliskan dua kata, Chen Ye, di tempat tanda tangan. Kemudian, di depanku, dia menelepon manajer dana. Halo, manajer Wang, semua dana Chen Ye Fan. Beli seluruhnya saham teknologi Sinyun. Manajer dana di ujung telepon, suaranya hampir menangis. Nona, Anda tidak bercanda kan? Teknologi Sinyun akan segera dihapus dari daftar. 100 miliar ini diinvestasikan, sama saja dengan membuang-buang uang. Lakukan seperti yang aku katakan. Suara Gu Qinghan tidak terbantahkan, jika ada masalah, aku akan menanggung semuanya. Setelah menutup telepon, dia menatapku dengan puas, suamiku. Impianmu, aku akan membantumu mewujudkannya. 3 bulan berikutnya. Aku setiap hari hidup dalam perasaan ngeri. Aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri, harga saham teknologi Sinyun. Semakin hari semakin rendah, hampir mencapai batas bawah, aku bahkan bisa membayangkan. Manajer Wang itu, setiap hari menangis di kantor. 3 bulan kemudian, sebuah berita besar, meledak di media keuangan nasional, raksasa bisnis Tianqi Group. Mengumumkan akuisisi penuh atas teknologi Sinyun, harga saham melonjak 100 kali lipat dalam semalam, Chen Ye Fan yang misterius menjadi legenda dalam satu pertempuran. Aku melihat berita di TV tentang orang yang disebut Dewa Kuno Muda itu. Jenius investasi. Perasaan tentang fotoku seperti mimpi. Deretan angka 0 yang panjang di akunku membuatku pusing. Gu Qinghan memelukku dengan lembut dari belakang. Dagu bertumpu di bahuku. Suamiku, kamu hebat. Malam ini, mari kita rayakan dengan bak mandi air panas yang baru dibeli itu. Aku merasa tubuhku terkuras lagi. Uang semakin banyak. Popularitas semakin besar, tetapi kebebasan semakin jauh. Aku terikat erat oleh uang dan ketenaran. Aku menjadi tokoh paling populer di Kyoto, Dewa Kuno Muda. Menantu Dewa keluarga Gu, bahkan jika berlebihan, gelar yang tak terhitung jumlahnya seperti kepingan salju. Membanjiriku. Bangsawan dan tokoh berpengaruh yang tak terhitung jumlahnya mencoba segala cara untuk berteman denganku. Gu Qinghan juga senang membawaku menghadiri berbagai jamuan bisnis kelas atas, memperlakukanku sebagai piala kemenangannya yang paling dibanggakan. Pamer kemana-mana. Tepat ketika aku hampir terbiasa dengan kehidupan yang mewah dan memabukkan seperti ini. Lin Fen, pria yang seharusnya menghilang, muncul lagi. Di sebuah jamuan bisnis kelas atas di Kyoto. Dia tampak telah memulihkan gaya elitnya di masa lalu, mengenakan setelan yang dibuat khusus. Rambutnya disisir dengan cermat, tetapi kebencian di matanya tidak bisa disembunyikan. Di tengah pesta, dia tiba-tiba mengambil mikrofon dan naik ke atas panggung. Semuanya, izinkan saya mengganggu Anda sebentar. Semua mata tertuju padanya. Malam ini, saya ingin mengungkap penipuan besar dan wajah asli seorang penipu rendahan. Menunjuk langsung ke arahku. Seluruh ruangan gempar. Semua mata beralih dari dirinya ke diriku. Aku sedang memegang segelas sampanye. Bersiap untuk mencari sudut yang tenang, dan langsung menjadi fokus seluruh ruangan. Jari-jari kakiku hampir menggali lubang 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu di tanah. Semua orang telah ditipu olehnya. Suara Lin Fen berapi-api, seperti seorang pejuang yang mengungkap kebenaran gelap. Dia sama sekali bukan ahli atau dewa kuno. Dia hanyalah anak haram yang tumbuh di panti asuhan. Orang yang naik daun dengan menipu perasaan Nona Gu. Parasit, apa kau bodoh, saudara? Di zaman sekarang, siapa yang masih berbicara keras? Apa gunanya perkataanmu selain membuktikan kau sangat? Lebih baik kau katakan apa yang akan kau lakukan dalam 5 menit lagi. Oh ya, aku ingat, kau menyuap kepala keamanan di tempat acara. Nanti akan membuat kekacauan dan menyalahkan aku atas kebocoran rahasia perusahaanmu. Pakar komputer sudah siap, hanya menunggu untuk memasukkan bukti palsu ke ponselku. Cek, rencananya cukup matang. Sayang sekali, kau bertemu denganku. Aku melihat. Gu Qinghan di sampingku menunjukkan senyum dingin di bibirnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Lin Fen di atas panggung masih dengan berapi-api menyebarkan opini. Sampah rendahan seperti dia sama sekali tidak pantas berdiri di sini. Dia hanya akan mencemari lingkaran mulia kami. Saat itu, pintu ruang perjamuan ditendang hingga terbuka. Sekelompok polisi berseragam bersenjata lengkap menyerbu masuk. Polisi yang memimpin terlihat sangat serius dan menunjukkan kartu identitasnya. Lin Fen, kau dicurigai melakukan pencurian rahasia perusahaan, memalsukan bukti dan menjebak orang. Ikut kami. Begitu kata-kata itu diucapkan, 2 polisi bergegas naik ke atas panggung dan menahan Lin Fen. Hatinya hancur berantakan. Kepala keamanan yang dia suap juga langsung dijatuhkan ke tanah oleh polisi. Tertangkap basah. Wajah Lin Fen langsung berubah pucat pasi saat diseret pergi. Dia terus menatapku dengan tatapan seolah melihat iblis yang merangkak keluar dari neraka. Seluruh ruangan terdiam. Semua orang menatapku dengan tatapan hormat dan ketakutan. Kali ini, aku melihat wajah tenang Gu Qinghan dari samping. Dan untuk pertama kalinya aku tidak merasakan ketakutan, malah merasakan sedikit kegembiraan yang aneh. Dia sepertinya tidak seseram itu.
Lin Fen ditangkap. Bagiku berarti ancaman terbesar yang tersembunyi telah dihilangkan. Aku tidak akan lagi tertabrak mobil hingga menjadi koma. Akhirnya beban berat di hatiku terangkat, tapi ini tidak berarti aku aman. Di sisiku masih ada Gu Qinghan yang 10.000 kali lebih berbahaya dari Lin Fen. Tapi, sejak mengalami badai Yanjing terakhir kali, perasaanku padanya mengalami beberapa perubahan halus. Rasa takut masih ada, tapi tampaknya ada juga sedikit rasa ketergantungan yang tak terlukiskan. Kekaguman, aku terkejut dengan pikiranku sendiri. Aku pasti terkena sindrom Stockholm. Hari ini, aku sedang mempelajari mesin game VR baru di ruang permainan di rumah. Benda ini secara khusus dikirim Gu Qinghan dari luar negeri melalui jalur udara. Kabarnya, hanya ada 10 unit di seluruh dunia. Saat aku sedang asyik bermain, ponselku tiba-tiba bergetar. Aku melepas kacamata VR. Aku mengambil ponselku. Itu adalah sebuah gambar. Di gambar itu, Gu Qinghan diikat di kursi reot, matanya terpejam rapat, tampak seperti pingsan. Latar belakangnya adalah gudang yang ditinggalkan. Di bawah gambar itu, ada juga kalimat yang menyertai, dermaga terlantar di timur kota, gudang dermaga nomor 3. Datanglah sendiri. Jangan melapor ke polisi. Jika tidak, tunggu saja untuk menguburnya. Pengirimnya adalah nomor anonim. Tapi aku tahu siapa itu. Lin Fen, orang gila itu. Dia benar-benar melarikan diri dari kantor polisi. Otakku langsung kosong. Pengontrol game di tanganku jatuh ke tanah dengan suara gedebuk, hancur berkeping-keping. Dermaga, aku ingat, dalam buku. Akhir dari Lin Fen adalah menculik Gu Qinghan di dermaga terlantar di timur kota. Dia meledakkan bom yang telah dipasang sebelumnya, ingin mati bersamanya. Akhirnya, Gu Qinghan diselamatkan. Tapi Lin Fen hancur menjadi debu. Ketakutan seperti air pasang yang dingin langsung menenggelamkanku. Tapi kali ini, aku tidak punya waktu untuk berpikir. Untuk pertama kalinya dalam hidupku. Tidak ada rencana pelarian di benakku. Aku meraih kunci mobil di atas meja kopi dan bergegas keluar dari villa seperti orang gila. Lamborghini yang diberikan Gu Qinghan padaku, yang belum pernah aku kendarai sekalipun. Mesinnya meraung keras saat aku menyalakannya, bergema di area villa yang kosong. Aku menginjak pedal gas dalam-dalam, mobil itu melesat seperti anak panah dari busurnya, hanya ada satu pikiran di benakku. Dia tidak boleh kenapa-kenapa, persetan dengan alur cerita, persetan dengan orang yang bertugas. Jika dia mati, dan aku masih hidup, apa gunanya? Saat ini, baru kusadari, entah sejak kapan. Wanita yang keras kepala, sakit, dan membuatku takut sampai ke tulang sumsum. Telah menempati posisi terpenting di hatiku, aku mengendarai mobil. Melaju dengan gila di jalan raya, tak terhitung jumlah kendaraan yang kutinggalkan di belakang, suara klakson dan umpatan yang tak terhitung jumlahnya. Aku menutup telingaku untuk semua itu, ketika aku tiba di dermaga terbengkalai di timur kota, hari sudah hampir gelap. Angin laut bertiup, membawa bau karat yang asin dan amis, gudang dermaga nomor 3. Aku mendorong pintu besi besar berkarat itu, di dalam gudang, Lin Fen berdiri di tengah. Di kakinya, Gu Qinghan tidak sadarkan diri, dia melihatku. Tertawa seperti orang gila, akhirnya kau datang, kau pencuri. Pencuri, suaranya bergema di gudang yang kosong, terdengar sangat menusuk telinga. Kau mencuri semua yang seharusnya menjadi milikku, statusku, kekayaanku, wanitaku. Gu Qinghan tampaknya terbangun oleh suaranya, perlahan-lahan sadar. Dia melihatku, mata yang selalu tenang itu, untuk pertama kalinya menunjukkan kepanikan dan ketakutan. Chen Ye, apa yang kau lakukan di sini? Cepat pergi. Dia berteriak dengan sekuat tenaga, istriku ada di sini, kemana aku bisa pergi? Aku menatapnya, Lin Fen, kau kalah. Akui saja, kau sama sekali tidak mencintainya, yang kau cintai hanyalah kekuatan keluarga Gu. Dan kesombongan untuk menaklukkannya, diam. Lin Fen marah padaku. Benar-benar kehilangan akal sehatnya, dia tiba-tiba mengeluarkan belati dari belakangnya, dan bergegas ke arahku. Sial, buku itu tidak menulis bahwa dia punya pisau, alur cerita. Terjadi penyimpangan, aku tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, juga tidak punya waktu untuk menghindar. Tepat saat dia bergegas di depanku, aku tiba-tiba berbalik, dan melepaskan ikatan. Dengan erat, Gu Qinghan memeluk tali itu sambil menangis terseduh-seduh. Belati itu menusuk punggungku dalam-dalam, rasa sakit yang hebat. Seketika menyebar ke seluruh tubuhku, aku mengerang merasakan kekuatan ditarik keluar dari tubuhku. Aku mencium bau anyir darah yang menyengat. Tubuh Gu Qinghan bergetar hebat dalam pelukanku. Cairan hangat menetes satu persatu di leherku. Itu air matanya, aku menggunakan sisa tenaga terakhirku dan berbisik di telinganya. Jangan takut, kali ini biarkan aku melindungimu. Di tengah tangisan pilunya, duniaku jatuh ke dalam kegelapan yang tak terbatas. Sirine polisi berbunyi di angkasa dermaga, tanganku sedang digenggam erat oleh tangan yang dingin. Aku menoleh dan mendapati Gu Qinghan tertidur di tepi tempat tidurku. Dia terlihat sangat lelah,
Wajahnya yang semula kemerahan kini pucat pasi. Di bawah matanya terdapat lingkaran hitam tebal, dia kurus. Hatiku tiba-tiba mencelos, aku hanya bergerak sedikit. Dia langsung terbangun, dia tertegun sejenak melihat aku terbangun. Kemudian, air matanya langsung pecah seperti mutiara yang putus talinya. Sayang, kamu sudah bangun? Dia memegang tanganku. Suaranya serak dan tidak berbentuk. Maafkan aku bisa mendengar apa yang kamu pikirkan. Aku tertegun. Setelah beberapa detik, aku tersenyum lega. Begitu rupanya, tidak heran setiap kali aku mengeluh dalam hati. Dia bisa bereaksi dengan tepat. Sejak hari kamu menggantikan perceraian itu, aku bisa mendengarnya. Dia berkata sambil menangis seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, aku tahu kamu ingin lari. Aku tahu kamu takut padaku. Tapi aku lebih takut kehilanganmu. Jadi, aku hanya bisa menggunakan caraku sendiri untuk menahanmu. Aku menatap penampilannya yang rapuh dan tak berdaya, hatiku terasa lembut, lalu sekarang. Apakah kamu masih merasa aku ingin lari? Aku bertanya dengan suara serak, dia menangis lebih keras. Dengan panik menggelengkan kepala, aku tidak tahu lagi. Tapi aku tidak akan mengurungmu lagi, Chenie, jika kamu ingin pergi. Pergilah. Dia mengambil 2 dokumen dari meja samping tempat tidur. Satu adalah perjanjian perceraian baru, yang lain adalah surat pengalihan aset. Kompensasi 100 juta itu, dan semua aset setelah pernikahan kita, uang yang dihasilkan Sinyun Technology. Semua untukmu, mohon jangan membenciku lagi. Tangannya gemetar hebat, hampir tidak bisa memegang beberapa lembar kertas tipis itu, aku tidak berbohong. Aku menggunakan tanganku yang tidak terluka, mengulurkannya, dan menariknya ke dalam pelukanku. Aku dengan lembut mencium air mata di wajahnya. Bodoh, kataku. 3 tahun lalu ketika aku menikah dengan keluargaku, aku sudah berhutang seumur hidup padamu. Seumur hidup ini. Aku adalah milikmu. Dulu aku ingin lari karena takut mati. Sekarang aku tidak takut lagi, karena jika aku mati, aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Dia tertegun sejenak di pelukanku, lalu menangis terseduh-seduh. Dalam tangisan itu ada keluhan, ada kelegaan. Ada kegembiraan yang tak ada habisnya. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya. Dengan mata merah, dia menciumku dengan panik, seolah ingin seluruh diriku dimasukkan ke dalam darahnya. Sinar matahari di luar jendela sangat indah. Setahun kemudian, sebuah pulau pribadi di Samudra Pasifik Selatan, pulau ini adalah Suan. Bukan, adalah Gukinghan yang menggunakan saat itu. Uang dari batu bata tulang curian dibeli dan dinamai dengan namaku. Pulau Chenie, aku berbaring di atas pasir lembut, minum air kelapa dingin. Melihat Gukinghan yang mengenakan bikini seksi tidak jauh dari sana, bermain-main di laut. Tubuhnya lebih seksi dari setahun yang lalu, perut bagian bawahnya sedikit membesar. Membawa semacam cahaya keibuan. Matahari, pantai, ombak, bikini, dan istri serta anak-anak. Semua impian utamaku menjadi kenyataan, aku merasa sangat tersentuh. Kehidupan feodal yang busuk ini benar-benar dekaden. Beri aku lebih banyak lagi. Aku bisa menjadi lebih dekaden lagi, hanya saja sakit punggung ini sepertinya lebih parah dari sebelumnya. Gukinghan, wanita iblis ini, benar-benar akan memeras habis diriku. Gukinghan membawa 2 gelas koktail. Berjalan keluar dari laut, tetesan air berkilauan meluncur turun di kulitnya yang sempurna. Berkilauan di bawah sinar matahari. Dia memberiku segelas minuman dan duduk di sampingku. Dia bertanya sambil tersenyum, apalagi yang kau rencanakan tentang aku di dalam hatimu? Aku terkejut. Kau masih bisa mendengar? Sejak kita benar-benar membuka hati satu sama lain, kemampuan membaca pikirannya kadang berhasil kadang tidak. Dia berkata, mungkin karena hatiku benar-benar terbuka untuknya. Jadi dia tidak perlu lagi mengintipku dengan cara seperti itu. Aku sudah lama sekali tidak tertangkap olehnya. Keberanianku juga berangsur-angsur tumbuh. Gukinghan berkedip dengan licik. Tidak sering terdengar lagi. Mungkin karena apa yang kau pikirkan sekarang. Kau juga akan mengatakannya kepadaku. Tapi kadang-kadang, dia mendekat. Berbisik lembut di telingaku, napas hangat membuat telingaku memerah. Saat pikiranmu buntu. Aku masih bisa menangkap 1 atau 2 kata kejujuranmu. Dia mengulurkan tangan dan mencubit daging lunak di pinggangku. Gukinghan mencubit dengan ringan. Misalnya, kau mengeluh lagi aku memerasmu. Sakitnya membuatku tersentak, dengan cepat meraih tangannya yang nakal dan menariknya ke dalam pelukanku. Tidak, aku sangat mencintai sehingga aku menegurmu. Dia mengangkat alisnya, mata itu mulai menjadi berbahaya dan menawan lagi. Melihatku dari atas ke bawah. Bagaimana kalau aku membuatmu lebih mencintaiku malam ini? Aku tersenyum tak berdaya dan memanjakannya. Aku menunduk dan mencium bibirnya dengan keras.